Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sudimoro Satu Atap, yang saya muliakan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Sudimoro Satu Atap, juga anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan. Hari ini pantas rasanya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita di pagi hari ini, yaitu launching atau peluncuran pelaksanaan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada aral suatu apapun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan kita selalu menemukan, dikaruniai keadaan yang tetap seperti ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, yang insyaallah nanti kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berikutnya anak-anak sekalian, ada beberapa patah kata yang pengen saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia kegiatan, Bapak Ibu Guru, juga dibantu oleh pengurus OSIS SMP Negeri 4 Sudimoro Satu Atap, yang merencanakan kegiatan di pagi hari ini dengan lancar, mulai dari perencanaan sampai alhamdulillah pelaksanaan kegiatan di pagi hari ini tidak ada kendala. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian berikutnya anak-anak sekalian, mulai tahun pelajaran 2022-2023 ini kalian termasuk yang melaksanakan kegiatan atau melaksanakan kurikulum Merdeka. Untuk kakak-kakak kalian yang kelas 8 dan kelas 9, mereka masih menggunakan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kenapa kurikulum kurikulum Merdeka ini dilaksanakan? Tadi sudah disampaikan Pak Sugeng selaku koordinator P5, koordinator proyek penguatan profil Pancasila di SMP Negeri 4 ini, bahwa kenapa kurikulum Merdeka itu muncul adalah diawali adanya COVID-19 ya. Jadi saat itu kalian tidak bisa belajar di sekolah, akhirnya dilaksanakan kurikulum 13 yang disederhanakan. Dari awalnya adalah kurikulum nasional, kurikulum 13. Kemudian berdasar pengalaman itu, Menteri Pendidikan Nasional, Riset dan Teknologi, bahwa ternyata pelaksanaan kurikulum 2013 yang disederhanakan itu lebih efektif. Akhirnya muncullah ide untuk melaksanakan atau membuat kurikulum Merdeka. Jadi latar belakang untuk kurikulum Merdeka adalah seperti ini. Ada 6 elemen tadi yang juga sudah disampaikan Pak Sugeng, yang mendukung untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sudah saya sampaikan di saat upacara kemarin bahwa profil pelajar Pancasila itu apa? Dibalik ya, profil pelajar Pancasila itu adalah kalian harapannya adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan tetap selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila. Belajar sepanjang hayat itu ya belajar mulai lahir sampai nanti.
Itu namanya adalah belajar sepanjang hayat. 6 elemen tadi yang disampaikan. Yang pertama coba kita ulas kembali. Yang pertama adalah apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini semua sudah kita laksanakan tiap hari. Bertakwa itu artinya apa? Bertakwa itu adalah kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu namanya bertakwa. Tapi di situ masih ada dilanjutkan dengan kata-kata berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sini apa? Ada beberapa bagian dari akhlak mulia yang dimaksud dalam P5 ini. Yang pertama kemarin apa? Berakhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang lain, akhlak beragama, akhlak terhadap siapa? Alam, akhlak terhadap bernegara. Akhlak terhadap diri sendiri maksudnya bagaimana? Maksudnya akhlak terhadap diri sendiri itu kalian harus bisa membawa diri. Bagaimana membawa diri kalian? Nah, ketika itu IP apa? Ajining diri gumantung ing lati, ajining raga gumantung ing busana. Itu yang perlu kalian bawa. Jadi kalian agar dihargai orang lain itu kaitan berkata-kata. Ajining diri gumantung ing lati. Lati itu lambe. Lambe itu tempatnya untuk apa? Bicara. Kalau bicara kalian bagus, itu akan dihargai orang lain. Terlepas dari bahwa jika kalian pengen dihargai, maka hargailah orang lain. Terlepas dari itu. Yang kedua tadi apa? Ajining roko gumantung ibu busana. Hari ini kalian sudah pakai seragam baru, anyar semua, baru semua. Dibandingkan dengan minggu-minggu yang lalu seragam seteklon, maka regane kalian lebih pada pagi hari ini. Kelihatan bersih dan bersemangat itu. Kemudian akhlak kepada orang lain sama tadi. Pengen dihargai, ya hargailah orang lain. Akhlak kepada siapa? Kepada alam. Dan bagaimana kita bersikap berkaitan dengan kelangsungan hidup kita di dunia. Kita sudah sedikit-sedikit hal kecil kita laksanakan, yaitu apa? Antara lain kita meminimalisir sampah organik. Kemudian untuk sampah organik itu sudah kita tempatkan pada tempatnya. Ada sampah kita bersihkan, itu sudah merupakan nilai-nilai akhlak terhadap alam. Akhlak terhadap bernegara bagaimana? Kalian sebagai siswa, ya laksanakan kegiatan kalian. Untuk ukuran siswa harus bagaimana? Itu saya kira nggak perlu dijelaskan, itu kalian harus sudah tahu. Kejujuran, kemudian kedisiplinan itu juga merupakan akhlak juga. Akhlak mulia. Jujur dalam perkataan juga jujur dalam perbuatan. Dan itu harus kalian mulai dari sejak dini. Tidak bisa di ujung-ujung nanti saya kisah karpet dewi dewasa nanti kalian akan bersikap berperilaku jujur, itu nggak bisa. Karena akan terbawa terus sampai ketika kalian nanti dewasa, ketika kalian terjun di masyarakat. Itu. Jadi tolong selagi kalian masih ada kesempatan, masih usia-usia belajar, karakter-karakter yang seperti itu, jujur, disiplin itu tetap tertanam pada diri kalian. Disiplin itu juga harus tertanam pada diri kalian. Saya tahu kalian jarak rumah sampai sekolah tidak sama, ada yang jauh. Cuma kalian harus bisa memanage waktu. Nah, sini rumahnya mana? Atas sendiri sana.
Nggak bisa samakan dengan ranking rumahnya putranya Pak Samsudin, ini tidak berangkat ke sekolahnya. Kalau IPA itu kan ada rumus D sama dengan V sama dengan D per T. V itu kecepatan, D itu jarak, T itu waktu. Jadi kecepatanmu harus bisa diukur, jarak dibagi waktu, turunannya ya waktu itu sama dengan kecepatan dibagi jarak dan seterusnya. Seperti itu utarkan apa yang diajarkan oleh Pak Sugeng IPA. Seperti itu. Berikutnya yang kedua apa anak-anak? Kebinekaan global. Kebinekaan global itu artinya kita sebagai warga negara tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kita pasti berhubungan dengan bangsa lain, sehingga tidak tertutup kemungkinan budaya-budaya mereka akan masuk juga ke kita. Untuk itu berdasarkan elemen yang kedua, berkebinekaan global itu kalian harus bisa menyaring, ya, menyaring dan menghargai budaya mereka tanpa meninggalkan budaya lokal kita sendiri. Jadi tetap menjaga budaya kita dan tetap menghargai budaya orang lain atau budaya bangsa lain. Itu gotong royong. Yang ketiga, gotong royong itu tidak sekedar kita bekerja sama dengan teman dan sebagainya, tetapi adalah bagaimana kita bisa membangun kerjasama. Jangan anti terhadap perbedaan. Keragaman itu perlu kita jaga. Jadi keragaman kalian harus bisa mengertikan keragaman itu harus bagaimana. Jadi kalau keragaman dari sekian siswa 28 atau 9 ini kan jelas berbeda-beda budayanya, pembawaannya, sifatnya, seperti itu. Kalian harus bisa memahami itu, ya. Yang ketiga adalah bergotong royong sudah. Mandiri, artinya apa mandiri anak-anak? Mandiri itu artinya adalah kita ditakdirkan sudah mulai dari lahir itu sudah ditakdirkan untuk mandiri. Artinya apa? Kita harus bisa menentukan atau kebutuhan kita itu apa. Aku butuh apa, harus seperti itu. Ke depan saya harus bagaimana. Itu adalah yang dimaksud mandiri. Kemudian bisa diulang nggak apa-apa ya. Kreatif. Kreatif itu artinya kita harus bisa mencipta segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu adalah produk yang original tanpa meniru orang lain. Itu karya asli kita sendiri, itu namanya kreatif. Bernalar kritis sama tadi. Bernalar kritis itu kita harus bisa menerima informasi. Ketika kita menerima informasi, kita harus bisa menganalisa, mengolah sehingga kita bisa menyimpulkan. Jangan terbiasa mendengar informasi dari satu sisi langsung kita simpulkan. Jangan seperti itu. Kita harus mencari sumber-sumber lain, baru nanti kita menyimpulkan. Berikutnya yang belum apa? Sambut ya. Jadi minggu sekilas tentang 6 elemen profil pelajar Pancasila. Harapannya 6 elemen ini nanti tidak terpisah-pisahkan, tapi adalah merupakan satu kesatuan yang harus kalian laksanakan. Tahu? Jadi itu bedanya kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Itu tolong nanti dipahami, baca-baca kembali. Ada 7 tema nanti target kita selama kalian di SMP. Ini saya sampaikan, istilahnya ada fase ya. Kalau di kurikulum Merdeka itu fase itu ada A, B, C, D, E, dan F. Tolong nanti karena kalian sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, ketika keluar dari sekolah ini kok di TK ini SMA fase berapa nggak tahu. Tolong iya harus tahu ya. Jadi kalau fase tadi dimulai dari apa? A ya. A itu kelas SD, kelas 1, 2 itu A. Fase B kelas 3, 4, C 5, 6. Nah kalian itu di fase B. Jadi fase B itu bukan cuma kelas 7. Kalian mulai kelas 7 sampai kelas 9 nanti itu kalian masuk fase D.
D. Untuk SMA kelas 10 ya, itu fase E, kemudian 11 dan 12 adalah fase F itu. Jadi tolong diingat-ingat, jangan lulusan SMP 4 Sudimoro sampai lulus SMA di TP kamu fase berapa nggak tahu, harus tahu ya, karena kita sudah melaksanakan. Ada 7 tema yang target kita selama 3 tahun. Untuk tahun pertama kalian kelas 7 itu ada 3 tema yang harus dilaksanakan. Kearifan lokal, bangunlah jiwa dan raganya, gaya hidup berkelanjutan, itu 3. Kemudian kelas 8 nanti ditambah lagi targetnya. Monggo nanti tim Pak Sugeng dan kawan-kawan untuk merencanakan kelas 8-nya untuk anak-anak nanti apa, kelas 9-nya apa, sehingga lulus kelas 9 nanti 7 tema itu sudah selesai. Itu bisa dimengerti anak-anak ya? Bisa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2022 jam 9.49 waktu Indonesia Barat, proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMP Negeri 4 Sudimoro Satu Atap saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Ada dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.